Yo 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 yo, halo sob, balik lagi di channel saya. Video kali ini kita mau bahas tentang film esek-esek ya. Ya, film ini berjudul Young Sister in Law 2017. Film ini berkisah tentang seorang kakak yang bangkrut dan meminta tolong kepada adiknya untuk mencarikan istrinya sebuah pekerjaan di perusahaan di mana tempat adiknya itu bekerja. Nah, film ini tuh berfokus kepada si Krempeng. Dia sebagai adik yang selalu melakukan pengenceritaan. Lalu sebut saja dia ini si Doer sebagai pacarnya si Krempeng, si Pirang sebagai kakaknya si Krempeng, lalu ada si Tahilalat sebagai istrinya si Pirang. Nah lo, gimana? Bingung nggak tuh sama nama karakternya? Ya kalau bingung sama, saya juga bingung bikinnya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita mulai bercerita. Film ini dimulai dengan adegan perkembangbiakan sepasang kekasih di dalam ruangan kantor yang sepi. Waktu lagi dikit lagi itu mau unjrut, tiba-tiba Pak Tua selaku atasan mereka masuk ke ruangan dan dengan sigap mereka pun duduk rapih. Ternyata perkembangbiakan mereka sudah selesai. Karena terlalu buru-buru, si Doer ini pun tidak sadar kalau cawatnya itu belum dipakai dan tergeletak gitu aja di meja kerjanya si Pak Tua. Demi mengelabui Pak Tua, Doer pun menawarkan secangkir kopi untuk ditenggak. Sambil mengambil cawatnya itu, Pak Tua pun menerima tawarannya dengan senang hati. Ya biasa udah tua bangke kan ditawarin gadis yang belam-belam gitu ya. Ya gimana lagi lah ya. Oke, scene berpindah ke adegan dimana si Pirang dan si Tai Lalat yang habis berkembang biak sedang curhat di atas ranjang mengenai bisnisnya yang sedang bangkrut dan harus membuat sang istri mencari kerja untuk membantu perekonomiannya. Di situ dia teringat kepada sang adiknya, si Krempeng, dan meminta bantuan agar istrinya bisa bekerja di tempat dia bekerja. 후배인데 근데 자기 진짜 뭐든 해야지. 진짜? 아이고 Oke, 이뻐라. keesokan harinya mereka pun bertemu di warung nasi Padang sambil ngomongin soal kerjaan yang akan diberikan ke istrinya tadi. 아, 형님, 이게 얼마만이에요? 아, 근데 어쩐 일, 이렇게 나와 있어도 되냐? 아, 그냥 뭐, 영업차 나, Di sisi lain, si Duar ini marah kepada si Krempeng karena merekomendasikannya bekerja di kantor meskipun tidak memiliki keahlian dan takut hubungan mereka itu ketahuan ya. Dikarenakan di perusahaan mereka ini melarang adanya jalinan percintaan. Lah. Namun Krempeng pun hanya bisa menjawab, ya mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena itu kakak iparnya sendiri dan coba meyakinkan si Doer kalau semua akan baik-baik saja sambil meraba halus tubuh Doer. Kemudian mereka pun melakukan perkembangbiakan secara mutualisme. Oh no, oh yes. Keesokan harinya waktu mereka mau masuk ke ruangan kerja, mereka dikagetkan dengan Pak Tua yang menanyakan kenapa tidak cepat masuk untuk bekerja. Tidak lama kemudian, Tai Lalat yang merupakan kakak ipar si Krempeng pun tiba di kantor untuk memulai bekerja ya. Di waktu istirahat, Krempeng yang sedang menerima telepon dari Pirang melihat Tai Lalat lewat dengan memandangi bokongnya sambil melotot. Ya biasa. Doer pun kembali marah kepada si Krempeng karena mata si Krempeng terlihat sangat kalau ngelihat kakak iparnya sendiri. Doer pun mulai bertanya apakah itu benar-benar kakak iparnya. Krempeng pun coba meyakinkan dia dan mengalihkan pembicaraan sambil merayunya. Tapi malah ditinggal pergi untuk masuk kerja ya. Waktu di dalam ruangan kerja, komputer si Tahilalat ini mengalami kerusakan sob. Tahilalat yang nggak bisa benerinnya pun kebingungan. Alhasil Pak Tua pun tidak menyanyiakan kesempatan ini untuk pura-pura membantu Tahilalat. Yang padahal dia cuma mau grepek-grepek Tahilalat aja.
Dan apesnya malah ketahuan oleh si Krempeng dan Doer. Krempeng yang melihat hal itu pun langsung menanyakan apa yang terjadi, dan Pak Tua itu menjawab kalau komputernya rusak dan dia hanya coba membetulkannya. Aduh, dasar tua-tua keledai, ada-ada aja jurusnya. Pucek. Setelah itu Tahi Lalat memberikan segelas kopi sebagai ucapan terima kasih kepada si Krempeng karena dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika Pak Tua mulai grepe-grepe dia. Dia hanya bisa diam saja karena menganggap Pak Tua itu sebagai atasannya dan takut dipecat. Halah, bilang aja kayak anak-anak, neng kampret. 직장 상사라. 민망해서 어떻게 해야 될지도 모르겠고. Singkat cerita, Tahi Lalat mabuk saat pulang kerja dan Krempeng pun menelpon kakaknya untuk menjemput istrinya. Di perjalanan tiba-tiba Tahi Lalat yang sedang mabuk memeluk si Krempeng. Kucing dikasih ikan asin. Hajar bah. Krempeng yang toleh-toleh ingah-ingih. Lihat gak ada orang pun tergoda ingin langsung nyosor gitu aja. Tapi ya keburu si pirangnya itu datang. Cuy, udah cenggur padahal ya. 미안. 내가 좀 늦었지? 뭔 술을 이렇게 많이 먹인 거야? Sang kakak pun berterima kasih dan mengundangnya untuk minum-minum di lain waktu. Sesampainya di si Krempeng di rumah, langsung dirayu sang pacar untuk melakukan perkembangbiakan. Krempeng yang masih terngiang-ngiang akan kegagalannya nyosor itu tadi, ya mengabaikannya gitu aja, hingga mereka nggak jadi untuk mantap-mantap. Duh sayang banget cuy, padahal ceweknya udah sayangnya. Keesokan harinya, Krempeng melihat stocking si Tahi Lalat ini tuh sobek. Dia pun berinisiatif untuk membelikannya yang baru. Ya sok perhatian lah, padahal mau udah nggak berat. 수영 씨 그 스타킹 올 나. 어머, 급히 나오다 그랬나 봐요. Sang pacar yang melihat mereka berdua begitu akrab pun merasa cemburu dan marah. Tak lama kemudian disusul oleh Pak Tua yang datang marah juga kepada si Krempeng karena tidak mau membuang sampah. Saat itulah si Krempeng pura-pura membuang sampah. Tapi bukannya membuang sampah, dia malah ke ruangan belakang di mana di tempat Tahi Lalat sedang mengganti stockingnya. Nggak pakai lama, Krempeng pun mengunci pintu dan bertanya kepada si Tahi Lalat, apakah kamu merindukanku? 형수님도 저를 원하는 거 아니었어요? Ternyata Tahi Lalat ini adalah mantannya si Krempeng, dan gak lama kemudian mereka pun mengikuti bisikan syaiton untuk melakukan perkembangbiakan mutualisme. Bangke, modal stocking harga 5 ribuan doang bisa genjot-genjotan cu, murah banget bangke. Sang pacar yang masih merasa iri pun minta dikenalkan kepada keluarganya si Krempeng. Tujuannya agar si Tahi Lalat tahu kalau mereka itu ya sebenarnya itu pacaran. Cerita dilanjut ketika mereka berdua main ke rumah pirang. Di sini Krempeng menjelaskan bahwa mereka sebenarnya pacaran, tapi berusaha merahasiakannya di perusahaan karena hal itu dilarang di perusahaan. Nah, mulai dari sini ceritanya mulai agak lebih hot ya, sob ya. Jadi jangan di skip-skip. Oke. 완전 드라마 같다. 그래? 너무 오더라고. Malam hari pun tiba dan mereka mengadakan minum-minum berempat sambil curhat masalah ya hutang piutang. Singkat cerita, Doer mabuk berat dan tidur di kamar. Tak lama kemudian disusul si Pirang, ya yang juga mabuk berat dan tidur. Saat mereka sedang tidur, Krempeng menghampiri Tahi Lalat dan mengajaknya curhat lagi lebih dalam di ruang tamu. 나물 좀. Doer yang haus keluar kamar untuk mencari minum. Dikarenakan kamarnya bersebelahan, saat kembali dalam keadaan mabuk berat, dia pun salah masuk kamar, yang dimana kamar itu adalah kamarnya si Pirang. 갔다 왔어? 나물 마시러 갔다 왔어. Doer yang mengira kalau yang tidur di sana itu adalah si Krempeng, mulai grepe-grepe halus. Kemudian mereka pun melakukan aksi perkembangbiakan dengan keadaan mabuk. Anjir, salah server tapi kayak enakan. Gue juga mau cu. Di sisi lain, si Krempeng dan Tahi Lalat yang terlalu larut dalam masa lalunya akhirnya pun ikut melakukan ritual enak-enak. Ucek, jadi artis film ini kali ya enak ganti-ganti mulu yang digenjot. Krempeng dan Tahi Lalat yang selesai duluan kembali ke kamarnya masing-masing. Gak disangka pas lihat Tahi Lalat masuk ke dalam kamar, suaminya lagi genjot pacarnya si Krempeng, dan film ini pun berkhianat. Film ini pun berakhir.
Oke teman-teman, itu adalah rekap film Young Sister in Law 2017. Semoga bisa menghibur di waktu santai kalian. Untuk kalian yang mau request bisa komen di bawah ya. 진짜 그럴 내가 죽일 놈이다.